Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madon dari Majelis Sastra Bandung. Ini kan dalam rangka ngamumule supaya bahasa daerah ini lestari. Pada saat orang Sunda ngamumule, kemudian muncul Artaria Dahlan yang kata Ceti ngakaya. Nah, saya mau menanyakan kasusnya nepi ka mana ieu nepi ka Jempling. Kan kita itu ngamumule. Ada hiliwir bawaning angin, cenah mah ini infonya, info ini bisa benar, bisa hoak. Geus diduitkeun, geus marenang duit. Mata jempe, saya mungkin lebih tahu soal itu. Punten nyuwunkeun waleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdon, sahabat saya dari Indonesia. Pada saat kasus Artaria Dahlan, saya memang orang yang menggalang kekuatan untuk berdemo ya dengan Anda, dengan TNI, dengan Dartan, dengan teman-teman angket dan teman-teman yang ada sekarang lah. Pada saat itu saya sadar ya bahwa untuk mendemo Artaria Dahlan itu bakal banyak komponen kekuatan yang akan ikut serta. Kenapa? Karena saya orang media, Kang Martin juga orang media. Tahu kan di sana ada konflik antar manusia ya. Dalam hal ini antara kami yang memperjuangkan bahasa daerah dengan Artaria Dahlan. Ketika ada konflik, media bakal tertarik. Beda dengan ini, RUU bahasa daerah nggak ada konflik ya. Konfliknya dengan institusi, dengan negara ya. Dan komponen lain juga bukan saya berarti sekuton ya. Ketika ada konflik, maka akan ada banyak masuk yang ikut dan kemudian akan memonetisasi persoalan ini. Ini saya sadar. Ketika rame se-Indonesia, bahkan se-Indonesia, kalau Jawa Barat sudah jelas lah dari Pangandaran sampai dengan Banten itu kan ikut bergoyang. Ya. Tapi saya sadar, mereka itu apakah sepenuhnya memperjuangkan bahasa daerah atau ada unsur lain? Unsur lain ini sudah saya maklumi. Maka ketika kemudian lambat laun saya ke DPD, berjuang dengan teman-teman ini, Kang Budi Rianto tuh saktinya ya, ikut, Kang Dadan juga ikut, siapa? KMKD ke Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Ada Kang Budi Rianto ikut, bagaimana kita jalan kaki. Itu di sana kita ketemu dengan kelompok, saya nggak nyebut nama ya, tapi kelompok masyarakat yang dipimpin oleh para pengacara. Dan para pengacara itu kemudian mendekati saya supaya menyerahkan ke mereka kasus Artaria Dahlan. Oh, maksudnya bagaimana ya? Kalau berjuang ya kita berjuang saja lah. Nah, kemudian mereka ke Polda, kemana, tapi saya tidak jelas apa visinya. Nah, ketika kami ketemu dengan MKD, dengan Pak MKD ada Pak Maman ya, saya menyampaikan dengan rinci, dengan jelas visi kita. Alhamdulillah yang diterima dan yang masuk akal di mata MKD itu adalah uraian yang saya sampaikan. Sedangkan dari teman-teman lain, dari kelompok lain itu ya kemana-mana Kang Makan. Kalau saya gambarkan ya, termasuk waktu itu di situ ada Kang Andri ya. Nah dari kelompok lain itu kemana-mana. Dan saya juga kemudian di perjalanan mendengar ada yang sudah mengajukan proposal, ada yang sudah dapat, ada yang ya saya maklum lah ya, di antara teman-teman saya sendiri saya tahu yang mengajukan proposal kepada anggota DPR ya, saya tahu kemana proposal itu dan cairnya karena saya dikasih WA juga, celakanya tuh anggota dewan itu ngasih saya WA ke saya, ini katanya proposalnya masuk. Oh berarti tujuannya begitulah. Saya maklum. Kang Maton, tujuan saya waktu itu hanya dua. Pertama, saya tidak bertujuan melengsarkan Artaria Dahlan. Susah, karena dia orang kuat dan dia ada di lingkaran ring 2 Megawati ya. Dia ring 1-nya ke Prananda ya. Saya itu hanya menyuarakan bahwa bahasa daerah itu jangan sampai diinjak-injak. Itu pertama. Yang kedua, tes motor lah. Apakah masyarakat masih mencintai bahasanya enggak? Ya bahasa Sunda, karena waktu itu kasusnya bahasa Sunda. Ternyata memang masih mencintai, terlepas motifnya. Ada yang kemudian mau monetisasi, itu nggak masalah buat saya, silakan saja gitu. Tetapi
kalau saya analisa sampai sekarang, target saya itu lebih. Pertama, opini memuncak se-Indonesia, bukan se-Jawa Barat saja, memuncak ya. Kemudian ternyata masyarakat banyak kok yang mencintai bahasa daerahnya, walaupun dalam prakteknya beda dengan kita ya, dengan praktek. Tapi nggak apa-apa, paling tidak mereka disinggung bahasa daerahnya, mereka bangkit. Tetapi yang saya salut, partai daerah di dapil sekarang nggak terpilih. Itu tidak terlepas dari opini kita. Dia nggak terpilih, karena saya kan mantau waktu pemilu. Dan PDIP di Jawa Barat babak belur. Sekarang posisinya keberapa? Kalau tidak salah kelima ya. Yang menang itu kan di Gerindra, PKS, PKB, sama Golkar. PDIP di sini babak belur. Nah ini artinya pengaruh politik dari suara kita, dari opini kita itu jangan dianggap enteng. Tidak masalah, ada penumpang gelap itu di mana-mana ada lah, nggak masalah Pak. Dia tahu juga kan. Itu nggak apa-apa. Penumpang gelap itu pasti ada. Itu aja. Terus nuhun. Keprak.